adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika yang tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi, terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyanggah itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Farzan RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau tanggapan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah-kaidah hukum acaranya. Isinya apa tuh, Bang? Isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Farzan RM. Yang pertama mengenai Farzan RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Farzan RM sehat-sehat aja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Farzan RM ini kecanduan, jaksa bilang dia nggak kecanduan, gitu, sehingga dia layak untuk dihukum, gitu kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Farzan RM seorang legenda musik, jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Farzan RM itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda gara-gara malang melintang di dunia musik, dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain di mana mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Farzan RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Farzan RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Farzan RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Farzan RM punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Farzan RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Farzan RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini ditolak ya, Bang? Oh ya. Dengan apa yang diajukan? Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulisnya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis dan itu majelis hakim akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia gimana, Bang? Usia? Iya kan udah 66 tahun tuh, udah termasuk lansia kan, Bang? Harusnya gimana sih, Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia karena banyak yang masih bekerja belum pensiun, hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia aja itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan. Bang, soal vitamin itu gimana, Bang? Postingan kita tentang ini. Oh iya. Ya. Ini ada postingan di kita misalnya yang katanya kawan-kawan itu menyindir saya. Tapi bagi saya ini ganteng ini. Sebenarnya postingan dari timnya Nikita Mirzani itu adalah mengagumi kita karena emang ganteng nggak sih? Ganteng. Ya berarti kan ganteng kan, berarti sebenarnya ya kita berterima kasih karena kegantengan kita diekspos secara berlebihan. Terima kasih lah sama Nikita Mirzani dan timnya ya yang sudah begitu kreatif menciptakan kegantengan buat kita. Tapi kalau banyak yang naksir kita, saya nggak bertanggung jawab, itu aja persoalannya. Bang, tapi memang ada masalah sebelumnya dengan ini. Nggak ada, saya nggak pernah punya masalah sama siapapun juga, sama kawan, sama musuh, nggak pernah punya masalah. Makanya hidup selalu bahagia kan, jadi karena nggak ada masalah. Tapi dibilangnya seribu dan lain-lain. Coba bacanya apa tuh? Udah Bang, saya juga tahu. Oh iya. Bacain bagian tahu. Pencabutan pengacara baru itu yang sudah pidana. Karena tidak ada kata hukum itu yang dicoba karena tidak nyaman. Itu tapi ini brekele ya. Ya, begini. Si rambut brekele ya.
Rambut kita berkelek nggak sih? Ya. Berkelek, fakta. Berarti nggak ada dia mencemarkan. Karena emang rambut kita berkelek, mau bilang apa? Gitu kan? Itu berkelek gitu-gitu. Ganteng. Ini juga kan berkelek itu ganteng kan? Apalagi senyumnya menawan. Yang kita permasalahkan nanti kalau banyak yang naksir kita via WA, dia harus tanggung jawab nih. Ya, gitu aja. Oke. Mana ini? Jadi tidak masalah ya bang ya. Jadi tidak Nggak ada Tidak masalah, ada Bang. masalah, cuma persoalan kalau banyak yang naksir itu tanggung jawabnya timnya Nikita Nursani ya. Kalau banyak cewek yang naksir kita itu tanggung jawab mereka gitu aja. Bang, Ya. kembali lagi ke Om Faris, mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Tadi kan sehat-sehat ya kan. Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata beneran kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu. Ya. Oke. Ngomong itu kan? Nah, ya udah. Kenapa Oke. terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini seperti apa sih bang? Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit dari dokter yang melakukan. Sebenarnya itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum melihat itu bukti itu sehingga jaksa anggap dia nggak kecanduan. Dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi belum sih mungkin yang pledoi abang kemarin tuh akan tolak? Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah seorang penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tanggapan keluarga sendiri gimana bang? Hah? Tanggapan keluarga Faris sendiri? Baik-baik aja, karena kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. Dari keluarga gimana bang, sudah bertemu dengan keluarga sih? Beneran? Sudah kalau di Cipinang kan di tahanan kan nggak keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya gitu apresiatif terhadap diri seorang perserem gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang penting. Terlebih kan katanya anaknya juga habis operasi. Iya, Mungkin ada karena yang anaknya operasi. operasi itu anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh itu kan tanda dan kita buat perserem kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan. Ada juga ini kan. Persiapan yang selanjutnya. Oh iya nanti kan tanggal 21 Agustus masih lama. Ya, jadi kita akan persiapan secara sederhana. Kayak kita mengadakan ulang tahun sederhana, persiapan buat bikin pledoi juga buat publik juga sederhana. Bang, menjelang 17 Agustus dapat remisi nggak sih bang? Ya belum diputus bersalah. Jadi belum ada dikenal remisi dulu. Ya.